Selamat pagi buat seluruh anak didik kami semuanya. Salam sehat buat kita dan tetap semangat menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Untuk mengawali aktivitas pembelajaran kita pada pagi ini, kita berdoa di rumah kita masing-masing. Demikian, kita lanjut pembelajaran kita. Pada video pembelajaran Ibu sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai gerak pada benda, gerak pada manusia, dan gerak pada tumbuhan. Ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas usaha dan pesawat sederhana. Bab yang kedua, ya. Jadi anak didik kami, walaupun sudah lewat materi yang bab 1, bukan berarti langsung lupa, karena nanti akan ditagih di ujian tengah semester dan ujian semester. Ya, ujian tengah semester nanti akan kita lakukan di bulan September, berarti bulan depan. Ya, nah jadi untuk itu materi-materi yang kurang paham, dilihat lagi video penjelasan yang Ibu beri agar lebih paham lagi. Nah, jadi di bab yang kedua ini usaha dan pesawat sederhana. Jadi kita bahas dulu yang usaha, ya, yang usaha. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari usaha itu. Ya, topiknya dalam topik usaha dan pesawat sederhana. Nah, di sini ya sudah diberikan ke kita itu tujuannya adalah kamu diharapkan mampu mendeskripsikan konsep usaha, ya. Jadi konsepnya itu seperti apa? Ya, misalnya definisinya. Ya, setelah menyimak video atau animasi. Nanti setelah ini akan Ibu berikan videonya untuk kamu boleh memahami di sekitar kita peristiwa usaha itu. Nah, kemudian kamu diharapkan mampu merumuskan secara matematis persamaan usaha setelah mengkaji bahan ajar. Maksudnya setelah mengkaji, setelah kita mempelajari materi ini, kamu mampu menjawab materi-materinya. Nah, nanti kamu bisa melihat video ini, ya, kamu nanti akan amati dan pahami, ya, untuk lebih paham lagi apa itu usaha, ya. Di sini ada Ibu kasih contoh, ya. Di sini ada contoh ilustrasi yang diberikan ke kamu. Seorang siswa diminta mendorong tembok dengan sekuat tenaga. Ya, siswa itu terus memberikan gaya dorong, namun tembok tak berpindah sedikit pun. Nah, kira-kira ini usaha nggak gitu ya kan? Sampai keringat dia kan? Nah, ini nanti akan kamu jawab setelah kamu mampu memahami penjelasan yang Ibu berikan. Nah, apa sih usaha itu? Kan gitu ya. Nah, di sini dibuat definisinya atau pengertiannya. Jadi usaha itu adalah hasil kali gaya dan perpindahan yang searah gaya. Ya, itu definisinya. Nah, suatu gaya dikatakan telah melakukan usaha apabila gaya itu menyebabkan benda berpindah tempat atau berpindah kedudukannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, suatu usaha dikatakan nol jika benda tidak mengalami perpindahan. Nah, dari definisi ini kita bisa memahaminya. Nah, Ibu tambahkan lagi dengan contoh seperti gambar berikut. Ya, dikasih kita gaya. Ya, ada 2 gaya di sini. 1 gaya terus berpindah
menjadi 2 F-nya di sini kan. Nah, jadi perpindahan ini dari posisi awal ke posisi akhir, nah itu nanti jadi perpindahan. Perpindahan itu disimbolkan dengan S, ya. Nah, lalu bisa kita rumuskan. Nah, rumusnya didapat itu usaha tadi ya, usaha itu W sama dengan F dikali S. Nah, di sini W itu sama dengan usaha dalam joule, ya. Kemudian F gaya dalam Newton, kemudian S perpindahan dalam meter, ya. Nah, jadi ini tadi perpindahannya dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, muncul di sini rumusnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut jenis-jenis usahanya. Jadi jenis usaha di sini ada 3. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu usaha yang positif. Nah, di sini usaha yang dihasilkan, ya kan, oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Itu yang dikatakan dengan usaha yang positif. Ya, usaha yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Nah, contoh jenis usaha yang kedua itu adalah usaha nol. Tadi yang positif ya nak, sekarang yang nol. Nah, usaha yang dihasilkan oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahan dan gaya yang tidak menyebabkan benda berpindah. Nah, contohnya di sini mendorong tembok. Nah, itu contoh yang di awal tadi, ya. Nah, jadi bisa kamu jawab pertanyaannya tadi. Nah, kemudian yang kedua, menaikkan barang ke atas kepala. Oke. Nah, yang ketiga itu usaha negatif. Nah, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Misalnya kita naik mobil, tiba-tiba ada hewan kucing lewat, kita ngerem, atau melewati lampu merah, kita ngerem. Nah, itu dia usaha yang negatifnya. Nah, itu jenis-jenis usaha positif, usaha nol, dan usaha negatif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke daya. Daya itu kemampuan yang kita lakukan untuk melakukan usaha. Ya, kemampuan yang kita miliki untuk melakukan usaha. Jadi kalau semakin besar kemampuan kita untuk melakukan usaha itu, maka tentu usaha kita akan semakin besar. Nah, kita masuk ke dalam rumusnya, ya. Nah, di sini P sama dengan W per T. Apa itu P? Nah, P itu daya. Daya dalam watt. Jadi nanti satuannya watt. Kemudian W, ini tadi usaha dalam joule. Kemudian T, waktu dalam second. Nah, ini dikasih ke kita orang yang pedagang yang memberikan dayanya, kemampuannya untuk berusaha. Semakin besar dia melakukan usahanya, tentu income yang dia peroleh juga akan semakin besar. Ya. Nah, itu mengenai definisi dan juga rumus dari usaha dan daya. Nah, sekarang Ibu memberikan contoh soalnya. Di sini ada seorang anak yang bernama Yudi mendorong sebuah rak buku dengan gaya 100 Newton, ya, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Yudi bila Yudi memerlukan waktu 20 second? Berapakah daya Yudi? Nah, jadi untuk menjawab ini, pertanyaan ini, anak didik kami terus Ibu ulangkan. Jadi ada prosedurnya. Nah, jadi di sini kita harus mengenalinya. Di sini kan dikasih dia gaya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak benda. Di sana juga dibahas mengenai gaya kan, F. Nah, berarti di sini gaya ini disimbolkan dengan F.
F berarti 100 Newton. Nah, ini Ibu kasih prosedurnya ya. Jadi di sini F-nya 100 ya, 100 Newton. Kemudian sehingga rak tersebut berpindah. Nah, berpindah dari posisi awal ke posisi akhir menjadi 10 meter. Nah, berarti perpindahan itu disimbolkan dengan S. Ya, berarti S itu 10 meter. Ya. Kemudian berapakah usaha yang dilakukan oleh Yudi? Ya kan? Nah, usaha berarti W. Ini pertanyaan yang pertama ya. W, pertanyaannya sini ada dua. Satu bertanya tentang usaha dan dayanya. Lalu Yudi memerlukan waktu 20 sekon. Ya. Nah, jadi 20 sekon. Nah, berarti sini T-nya 20 sekon. Jadi tadi ditanya yang pertama itu usahanya berapa dan dayanya berapa. Nah, ini selalu ini harus seperti ini untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Jadi kalau misalnya kurang simbolnya 1, nah nilainya nggak 100 lagi, udah berkurang ya. Ada yang ditanya harusnya 2 jadi 1 gitu ya. Nah, jadi ini harus benar-benar dipahami oleh anak didik kami. Nanti Ibu kasih soal latihannya ya. Nah, kita jawablah ya kan. Nah, tadi di awal itu rumusnya si W itu apa kan gitu ya di sini. Nah, rumusnya usaha itu W sama dengan F dikali S. Nah, ini delta S kalau lebih dari 1 ya. Kalau 1 ya 1 aja ditulis ya. Nah, berarti F-nya tadi ada berapa? Ada 100 iya kan. S-nya tadi berpindah sejauh 10 meter, berarti dikali 10 maka menjadi 100 joule iya kan. Nah, jadi bukan sampai di sini saja selesai pertanyaannya, karena ini masih nomor 1 A ya. Nah, kemudian yang dayanya berapa, daya Yudi katanya. Nah, kita jawab apa rumusnya ya. Jadi rumusnya itu P sama dengan W per T. Nah, di sini tadi W-nya udah dapat nih ya kan, 1000 joule. Nah, letakkanlah 1000 joule itu di sini di posisi W itu. Nah, kemudian T-nya waktunya berapa? Nah, di sini waktunya 20 sekon. Nah, jadi 20 sekon. Bagilah 1000 dibagi 20. Jadi hasilnya 50 watt. Nah, demikian seperti itu caranya ya. Jadi mengerjakannya ini prosedurnya. Jangan dikurang-kurangi. Nanti nilainya akan kurang. Nah, jadi ini Ibu kasih ada soal latihan. Nah, soal latihan ini kamu buat nanti di buku latihan. Setelah itu nanti kamu foto, kamu kirim ke Google Classroom. Ya. Nah, setelah itu nanti kamu untuk menambahkan wawasan juga, kamu bisa lihat videonya tadi ya. Kamu bisa menambah wawasan dengan mengamati videonya ini ya. Mempelajari, kamu ulang-ulang sehingga nanti selesai mengamati videonya dan penjelasan Ibu, kamu bisa paham ya. Demikian penjelasan Ibu untuk pertemuan kita yang pertama, yaitu usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.